Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 4. Menghormati ilmu dan ahli ilmu. Ketahuilah bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh dan memanfaatkan ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan ahli ilmu, serta memuliakan dan menghormati guru. Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil ketika menuntut ilmu, mereka sangat menghormati serta memuliakan ilmu dan gurunya. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati serta memuliakan ilmu dan gurunya. Dikatakan pula bahwa hurmah, rasa takut dan hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Bukankah engkau lihat bahwa manusia itu tidak menjadi kufur karena maksiat, akan tetapi dia menjadi kufur karena menganggap ringan maksiat dan tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati guru. Ali radhiyallahu an berkata, "Aku menjadi hamba saya bagi orang yang mengajariku, walau hanya satu huruf. Terserah kepadanya, jika mau dia akan menjual hamba sahayanya, dan jika dia mau dia tetap memilikinya." Ada sebuah syair yang pernah dibacakan kepadaku dalam masalah ini. Tidak ada yang lebih besar kecuali haknya seorang guru. Hak tersebut harus dijaga oleh setiap muslim. Sungguh pantas kiranya jika seorang guru yang mengajar, walau hanya satu huruf, diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat kepadanya. Orang yang mengajarimu satu huruf yang engkau butuhkan dalam urusan agama, maka dia ibarat ayahmu dalam hal agama. Guru kami, Syekh Al-Imam Sahiduddin Asy-Syarazi berkata, guru-guru kami berkata, barang siapa yang ingin putranya menjadi seorang alim, hendaknya dia memperhatikan, memuliakan, memberi makan, dan memberi suatu pemberian kepada para ulama yang sedang dalam pengembaraan ilmu. Jika putranya tidak menjadi orang alim, barangkali kelak cucunya menjadi orang yang alim. Salah satu bentuk penghormatan terhadap guru adalah tidak berjalan di depannya, tidak menempati tempat duduknya, tidak mendahului pembicaraan di sisinya kecuali dengan seizinnya, tidak banyak bicara di hadapannya, tidak bertanya sesuatu saat dia sedang gelisah dan jenuh, memperhatikan waktu yang tepat, dan tidak mengetuk pintunya agar segera keluar, tetapi hendaknya menunggu sampai sang guru keluar. Ringkasnya, seorang penuntut ilmu hendaknya mencari keridhaan gurunya, menjauhi kemurkaannya, serta menjalankan perintahnya selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, sebab tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal bermaksiat kepada Sang Khalik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang menghancurkan agamanya demi dunia orang lain dengan bermaksiat kepada Sang Khalik. Termasuk penghormatan kepada guru adalah menghormati anak-anaknya dan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Guru kami, Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah, penulis kitab Al-Hidayah, menceritakan bahwa salah seorang Imam Bukhara duduk dalam sebuah majelis pengajaran. Imam tersebut terkadang berdiri di tengah-tengah pelajaran yang dia sampaikan. Maka murid-muridnya menanyakan tentang hal itu. Dia menjawab, sesungguhnya putra dari guruku sedang bermain-main bersama anak-anak lainnya di jalan ini. Terkadang dia datang sampai di pintu masjid ini. Maka setiap kali aku melihatnya, aku berdiri sebagai bentuk penghormatanku terhadap guruku. Al-Qadi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, dia adalah seorang imam di Marwu yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Dia berkata, aku mendapatkan kedudukan seperti ini karena dulu aku melayani guruku. Aku melayani guruku Al-Qadi Al-Imam Abu Yazid Ad-Dabusi. Aku melayaninya dan memasakkan makanan untuknya selama 30 tahun tanpa sedikit pun aku makan darinya. Suatu saat Syekh Al-Iman Al-Halwani
rahimahullah pergi dari Bukhara dan tinggal di sebuah desa selama beberapa hari karena ada satu masalah yang dihadapi. Para muridnya mengunjunginya kecuali Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qadi Bakar bin Muhammad Az-Zaranjari rahimahullah. Ketika bertemu, Al-Halwani berkata kepada Bakar, "Mengapa engkau tidak mengunjungiku?" Dia menjawab, "Aku sedang sibuk merawat ibuku." Al-Halwani berkata, "Semoga engkau diberi panjang umur, tetapi tidak akan diberi ketenangan dalam belajar." Kenyataan kata-kata guru tersebut benar-benar terjadi. Al-Qadi Bakar menghabiskan waktunya untuk tinggal di desa dan tidak bisa teratur dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, barang siapa yang menyakiti gurunya, maka dia akan terhalang dari mendapatkan keberkahan ilmu dan tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali hanya sedikit. Kata seorang penyair, "Sungguh guru dan dokter itu keduanya tidak akan memberi nasihat jika tidak dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika engkau berpaling dari dokternya, dan terimalah kebodohanmu jika engkau berpaling dari guru." Diriwayatkan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid mengutus putranya kepada Al-Asma'i untuk belajar ilmu dan adab kepadanya. Suatu hari, Khalifah melihat Al-Asma'i berwudu dan membasuh sendiri kakinya, sementara sang putra Khalifah hanya menuangkan air ke kaki Al-Asma'i. Maka Khalifah Harun menegur Al-Asma'i perihal kejadian itu dengan berkata, "Aku mengirimnya ke sini agar engkau mengajarinya ilmu dan adab, tetapi engkau tidak memerintahkannya untuk menuangkan air dengan satu tangannya, lalu tangan satunya lagi membasuh kakimu." Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati kitab. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu tidak memegang sebuah kitab kecuali dalam keadaan suci. Diriwayatkan dari Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani rahimahullah bahwa dia berkata, "Aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku tidak pernah mengambil kertas tulis kecuali dalam keadaan suci." Asy-Syaikh Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarkazi pernah mengalami sakit diare pada suatu malam. Saat itu dia sedang mengulang-ulang pelajaran. Dia berwudu pada malam itu sebanyak 17 kali, karena setiap kali dia akan mengulang pelajarannya, dia berwudu terlebih dahulu. Hal ini karena ilmu itu adalah cahaya, wudu juga cahaya, maka cahaya ilmu akan semakin berkilau dengan wudu. Salah satu bentuk penghormatan yang harus dilakukan oleh seorang alim adalah tidak menjulurkan kaki ke arah kitab. Hendaknya meletakkan kitab tafsir di atas semua kitab yang ada sebagai bentuk penghormatan, dan tidak meletakkan sesuatu pun di atas kitab tersebut. Guru kami, Asy-Syaikh Burhanuddin rahimahullah, menceritakan dari salah satu seorang syekh bahwasanya ada seorang ulama yang meletakkan wadah tinta di atas kitab. Maka syekh tersebut berkata kepadanya, "Jangan kau lakukan." Guru kami, Al-Qadi Al-Imam Fakhruddin yang terkenal dengan Qadi Khan rahimahullah, berkata, jika perbuatan itu meletakkan wadah tinta di atas kitab, dia melakukan tidak bermaksud untuk meremehkan kitab tersebut, maka tidak mengapa, tetapi yang lebih utama menghindarinya. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menulis dengan tulisan yang jelas, tidak menulisnya terlalu kecil sehingga sulit dibaca, serta tidak membuat catatan pinggir kecuali jika diperlukan. Abu Hanifah rahimahullah pernah melihat seorang penulis yang tulisannya sangat kecil sehingga tidak jelas. Lalu beliau menegurnya, "Jangan terlalu kecil dalam menulis, karena jika engkau sudah tua pasti akan menyesal, dan jika engkau meninggal engkau akan dimaki orang yang melihat tulisanmu. Maksudnya, jika usiamu sudah senja lalu ketajaman pandanganmu melemah, engkau akan menyesali tindakanmu itu." Diriwayatkan dari Asy-Syaikh Al-Imam Majduddin As-Sarhaki bahwa dia berkata, "Tulisan kami yang kecil dan rapat, kutipan terlalu ringkas, dan kutipan yang tidak kami bandingkan dalam kitab lain menyebabkan kami menyesal. Seharusnya kitab itu dibentuk segi empat, dan itu merupakan bentuk kitab Abu Hanifah rahimahullah.
bentuk seperti ini lebih mudah dibawa, diletakkan, dan ditelaah. Hendaknya tidak memakai tinta merah dalam menulis kitab, karena hal itu termasuk kebiasaan para filsuf, bukan kebiasaan para salaf. Bahkan guru kami ada yang tidak mau memakai tinta berwarna merah. Bentuk lain dari penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati teman-teman sesama penuntut ilmu, juga pelajaran maupun guru. Mencari muka itu perbuatan tercela, kecuali dalam menuntut ilmu. Maka dari itu hendaknya penuntut ilmu mengambil muka kepada guru dan teman-temannya agar bisa memperoleh kemanfaatan dari mereka. Hendaknya penuntut ilmu mendengarkan ilmu dan hikmah dengan penuh pengagungan dan penghormatan, meskipun dia telah mendengarkan masalah tersebut 1000 kali. Dikatakan, barang siapa yang tidak menghormati atau memperhatikan suatu ilmu, walaupun dia pernah mendengarnya 1000 kali, maka dia bukan termasuk ahli ilmu. Hendaknya penuntut ilmu tidak memilih sendiri jenis ilmu yang akan dia pelajari, akan tetapi menyerahkan urusannya kepada sang guru. Hal ini karena sang guru telah mendapatkan pengalaman dalam ilmu tersebut, sehingga dia lebih mengetahui mana ilmu yang cocok dengan watak dan kecenderungan muridnya. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ustaz Burhanul Haq Waddin berkata, para pencari ilmu pada zaman dahulu menyerahkan urusan mereka dalam mempelajari ilmu kepada guru mereka, sehingga mereka sampai kepada maksud dan tujuan mereka. Adapun sekarang ini, para pencari ilmu memilih sendiri ilmu mereka, sehingga tidak tercapai ilmu dan pemahaman yang mereka cari. Diceritakan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah memulai belajar dari bab solat kepada Muhammad bin al-Hasan rahimahullah. Muhammad bin al-Hasan berkata kepadanya, "Pergilah dan belajarlah ilmu hadis," karena dia melihat bahwa ilmu hadis lebih cocok dengan tabiatnya. Maka Al-Bukhari mencari ilmu hadis hingga akhirnya menjadi pelopor seluruh imam ahli hadis. Hendaknya penuntut ilmu tidak duduk sangat dekat dengan guru jika tidak terpaksa. Akan tetapi hendaknya jarak antara dirinya dengan sang guru adalah sepanjang busur panah. Hal ini semata-mata untuk menghormati sang guru. Penuntut ilmu hendaknya menjauhi akhlak tercela, karena akhlak tercela itu ibarat anjing. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Padahal manusia itu belajar dengan perantaraan malaikat. Mengenai akhlak tercela ini bisa dilihat dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang akhlak, karena kitab ini tidak memuat penjelasan tentangnya. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu harus menjauhi akhlak yang tercela, lebih-lebih sikap takabur, karena dengan sikap takabur ilmu tidak akan diperoleh. Dikatakan dalam syair, ilmu itu musuh bagi orang yang sombong, sebagaimana banjir menjadi musuh dataran yang tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin.